Bangsa Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga tengah ini. Hanya setiap ujian dan perubahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan tiba saatnya kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami memberkati kami semua ya Tuhan. Terlebih Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di surga, dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan kesempatan pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam. Mohon izin kalau pagi hari ini saya berdiri di tempat ini karena ada satu kondisi saya tidak naik di atas. Tes. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berawal dari saya membaca sebuah stiker ya khotbah hari ini saya sampaikan berawal atau bermula ketika saya membaca sebuah stiker yang cukup menarik. Nah, kalimatnya begini: sing penting terus melaku wae. Perkara keserimpet tiba ya tangi maneh. Sadar ya, yen urip iki ora gampang. Ya. Sadar kalau ingin mencapai sesuatu ya, harus ya wani rekoso kendel njajal. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin yang penting jalan terus, ya. Yang penting terus jalan saja. Ya. Perkara tersandung, terus jatuh, ya bangun lagi. Sadar kalau hidup ini tidak mudah. Sadar kalau ingin mencapai sesuatu, ya harus berani, ya menderita, harus berani mencoba. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan, nekat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua ya pernah nekat. Nah, sebelum saya memasuki dalam firman Tuhan, saya ingin menceritakan ya pengalaman nekat kami, ya kenapa kami? Karena kami berdua bersama dengan ibunya anak-anak. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tanggal 24 Oktober 1993 kami menikah. Ya. Jadi kami menikah 24 Oktober 1993. Nah, sebelum saya menikah, saya ini punya kasih yang ya cukup perhatian, ya. Nah, beliau ajak-ajak omong dengan saya, Dek, dengar-dengar Dek Anto ini mau menikah ya? Oh iya Pak, sebentar lagi saya mau menikah. Sudah dipikirkan tadi? Sudah Pak. Nah, saya bilang gitu saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Ya wes, syukur kalau gitu. Nah, sebenarnya ada apa toh Pak? Saya tanya. Iki bener tadi. Loh, bener Pak. Saya ini mau menikah. Tenanan tah? Iya Pak, saya ini mau menikah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kasih saya itu sampai bertanya seperti itu? Nah, tahun 1993 gaji saya itu sebesar berapa Bapak Ibu? 60.000. Nah, pada waktu itu gaji saya itu 60.000. Saya juga tanya sama ibunya anak-anak, iki temenan ta? Situ budak tenan ta? Wis katanya Pak Eko, menang cacak, kalah cacak, budalae. Sesuk rabi yang ngenteni apa, saiki rabi yang ngenteni apa gitu. Jadi kami nekat sudah. Tapi saya yakin dan percaya kalau burung di udara saja Tuhan pelihara. Burung yang tidak pernah menabur dan menuai, yang tidak pernah bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa kita yang di surga. Apalagi kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, padahal pada waktu itu saya harus kos di Surabaya, untuk bayar kosnya saja 50.000. Ya, jadi tinggal 10.000. Ini gaji dalam 1 bulan. Nah, sebenarnya saya juga mikir, ya, kira-kira bisa enggak hidup dalam 1 bulan 10.000? Ya, ini kalau dibelanjakan sabun, odol, sikat gigi, enggak cukup. Tapi kami punya keyakinan, sebagaimana Tuhan memelihara burung, Tuhan pun akan memelihara kehidupan kami. Itu yang menjadi sebuah keyakinan kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seiring berjalannya waktu ketika kami menikah, ternyata bulan berikutnya gaji saya dinaikkan menjadi 111.000. Undak petang lo siji, saudaraku, karena 2 orang. Nah, saya berpikir bahwa jangankan untuk 2 orang, untuk 1 orang pun itu tidak cukup. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi sampai pada hari ini, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami sebagaimana kami ada saat ini. Nah, bukan karena keberanian kami dalam hal kenekatan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa semuanya itu oleh karena pemeliharaan Tuhan semata-mata. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi mungkin kalau ada kaum saya yang belum pernah nekat, ayo dang nekat. Ya, kita percayalah bahwa Tuhan baik, ya. Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-7 di ayat yang ke-15, pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh sampar, oleh kelaparan dan sampar. Ini adalah suatu kondisi yang tidak ada pilihan. Di luar kota ada pedang, di dalam kota ada sampar dan kelaparan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada umumnya seseorang bertindak nekat itu karena tidak ada pilihan yang lain. Seseorang bertindak nekat itu karena tidak ada pilihan yang lain.
Kalau seandainya ada pilihan yang lain, seseorang pasti tidak akan bertindak nekat. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar 3 hal tentang kenekatan. Ya. Yang pertama adalah nekat yang masih memperhitungkan dan mempertimbangkan baik buruknya dan untung ruginya. Masa ada orang yang nekat itu masih mempertimbangkan? Misalkan saya kasih tahu saja, orang yang tidak biasa utang jadi berani utang. Nah, itu suatu kenekatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semisal seseorang ingin membuka usaha yang baru, namun dia tidak memiliki modal untuk usaha yang akan dibukanya itu. Ya. Mau tidak mau, dia harus pinjam. Dan kalau dia pinjam di bank, bank tidak serta-merta mencairkan uangnya untuk memberikan pinjaman, betul? Nah, bank membutuhkan anggunan atau jaminan sebagai untuk melepaskan uang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, entah itu sertifikat rumah, entah itu sertifikat tanah, entah itu BPKB mobil dan lain sebagainya. Yang penting ada jaminan, ada anggunan bagi bank itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah deal semuanya, baru pihak bank akan melepaskan uangnya, memberikan pinjaman. Nah, bagi orang yang nekat pinjam di bank, tentu dia akan berpikir usaha yang akan dikerjakan itu tidak akan mengalami kerugian. Jadi dia pikirkan masa-masa usaha apa yang kedepannya prospeknya itu bagus, prospeknya itu menjanjikan. Kalau tidak, sudah tidak dapat untung, malah buntung. Jadi kenekatan yang pertama itu masih dipertimbangkan, diperhitungkan baik buruknya, untung ruginya. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nekat yang tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan baik buruknya atau untung ruginya. Orang Jawa bilang orang itu ndelujur begitu. Jadi wis apa katanya nanti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenekatan seperti ini ada kalanya. Saya ulangi, ada kalanya. Tidak harus, tidak mesti seperti itu. Kenekatan yang tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan bisa jadi itu untuk dipakai Tuhan menggenapi akan firman Tuhan dan guna mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Tetapi saya ulang lagi, ada kalanya. Berarti itu tidak mesti, tidak harus seperti itu. Ada kalanya kenekatan yang tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan dipakai Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan dan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Dan ini benar, ada kisahnya. Di luar pintu gerbang Samaria, pada waktu itu ada 4 orang kusta. Salah satu di antara mereka berkata dengan yang lain, mengapakah kita hanya duduk-duduk di sini saja menunggu kematian? Kalau kita pergi ke dalam kota, di kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Kalau kita duduk di sini, kita juga akan mati di sini. Nah, mereka berunding satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram? Pada waktu itu kota Samaria, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedang dikepung oleh tentara Aram. Jadi orang tidak bisa keluar masuk ke dalam kota Samaria.
Nah, sampai terjadi satu peristiwa yang sangat mengenaskan, yang sangat mengerikan, di mana ada dua orang ibu. Mereka berjanji, ya, mereka katakan satu di antaranya, hari ini kita memasak anak kita, bayi kita. Besok ganti anakmu yang dimasak. Sampai kejadiannya seperti itu. Bahkan dikatakan firman Tuhan, burung merpati, kotoran burung merpati itu ada harganya. Kepala kuda itu ada harganya. Terjadi kelaparan yang begitu sangat hebat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka berunding, pada akhirnya bangkitlah mereka pergi menuju ke perkemahan tentara Aram. Nah, sebelum mereka berangkat pergi ke perkemahan tentara Aram, firman Tuhan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 di ayat yang pertama, firman Tuhan katakan demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-55 di ayat yang ke-11. Yesaya 55 di ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kenekatan mereka sebelum mereka menuju perkemahan tentara Aram, terlebih dahulu Nabi Elisa ini sudah berfirman, menyampaikan firman Tuhan kepada raja yang ada di Samaria, raja Israel. Ibu kota Israel yang di utara itu, kerajaan Israel yang ada di utara itu ibu kotanya Samaria. Sementara kerajaan Israel yang ada di selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 di ayat yang ke-5, firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Di ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata sebelum mereka bertindak nekat yang tidak diperhitungkan dan dipertimbangkan, mereka hanya pikirkan, kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati. Mereka hanya tahu adu nasib. Ya. Mereka tidak tahu firman yang disampaikan Nabi Elisa kepada Raja Israel dan kepada para pegawainya, kepada rakyat yang tinggal di kota Samaria. Mereka tidak dengar. Ya. Mereka hanya adu nasib. Yang penting kalau kita nanti sampai di sana mau dimatikan ya mati. Kalau mereka menghidupkan kita, berarti kita hidup dapat makanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Tetapi ketika mereka bangkit, ketika mereka berjalan, ya, ternyata Tuhan membuat langkah-langkah mereka seperti bunyi kuda, seperti tentara yang besar yang sedang berderap menuju ke perkemahan tentara Aram. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tentara Aram mendengar derap langkah kuda, derap tentara yang besar, mereka ketakutan dan akhirnya mereka tinggalkan perkemahan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menyelamatkan diri. Padahal pada waktu itu Tuhan sedang memakai 4 orang kusta yang nekat untuk mencari makan. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Ya. Tuhan dapat mengadakan mujizat dan keajaiban bagi mereka yang sungguhnya mau percaya kepada Tuhan. Nah, 4 orang ini sangat nekat, saya katakan. Ya. Mereka hanya adu nasib, mati ya mati, hidup ya hidup. Tetapi Tuhan punya rencana lain, sebab Tuhan sudah berfirman akan mendatangkan kelimpahan berkat atas kota Samaria. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Benar apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 di ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita percayai itu tidak pernah gagal ya, dalam kehidupan kita. Dan mulai hari ini mari kita mau belajar bersama-sama untuk mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mempercayai akan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini tadi saya katakan ada kalanya. Bagi kita lebih baik kita memperhitungkan dan mempertimbangkan ya, daripada ya kalau kita tidak yakin ya, kita akan rugi sendiri. Nah, tetapi yang ketiga ini, mari kita benar-benar meyakini akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah kenekatan yang disertai dengan keyakinan bahwa ada penyertaan Tuhan. Ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak sekedar nekat, tetapi kita harus punya keyakinan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ada penyertaan Tuhan. Contoh yang pertama adalah Gideon bin Yoas. Ya. Pada waktu itu orang-orang Israel sedang meninggalkan Tuhan. Artinya mereka tidak lagi berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian dan orang Amalek. Pada waktu itu keadaan di Israel, mereka sangat menderita. Karena ketika mereka menanam, ketika benih itu sudah bertumbuh dan bertumbuh, datanglah orang-orang Midian, datanglah orang-orang Amalek,
beserta dengan ternaknya. Jadi apa yang mereka tanam itu dihabiskan oleh ternaknya orang-orang Amalek. Mereka sangat menderita. Ya. Ketika mereka mau panen, mereka harus sembunyi-sembunyi seperti Gideon bin Yoas ini. Ya. Dalam pengerikan di tempat anggurnya, dia harus sembunyi-sembunyi untuk memeras anggur hasil panenannya. Mereka sangat menderita, mereka mengalami kemiskinan dan kelaparan karena mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Mereka menyembah para Baal, tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, akhirnya malaikat Tuhan datang untuk menjumpai seorang yang bernama Gideon. Malaikat Tuhan katakan, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa, Allah akan memakai engkau menjadi alatnya untuk membebaskan umatku Israel dari tangan orang Midian dan orang Amalek." Siapakah aku ini Tuhan? Kaumku adalah kaum yang terkecil dari orang Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkatalah Gideon kepada malaikat Tuhan, "Jika aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, berikanlah kepadaku tanda supaya aku benar-benar percaya, supaya aku benar-benar yakin bahwa Allah menyertai aku dan membuat aku mengalami kemenangan." Nah, ada dua hal yang diminta tanda Gideon kepada Tuhan. Yang pertama, Gideon membentangkan guntingan bulu domba. Nah, Gideon berkata, kalau yang ada embun di atas guntingan bulu domba, ya, saya yakin bahwa Tuhan berkenan memakai hidupku untuk menyelamatkan orang Israel. Dan ketika malam Gideon membentangkan guntingan bulu domba, dan benar. Pada pagi hari Gideon datang melihat bahwa guntingan bulu domba itu yang basah ada embunnya, sementara di tempat yang lain itu mengalami kekeringan. Dan setelah guntingan bulu domba itu diambil, diperas, maka mendapatkan secangkir atau secawan air. Nah, Gideon belum puas. Sekarang dibalik. Kalau yang kemarin Gideon minta supaya guntingan bulu domba itu ada airnya, ada embunnya, sekarang dibalik. Guntingan bulu domba itu menjadi kering, sementara di tempat yang lain itu ada embun. Dan ternyata apa yang diminta tanda oleh Gideon kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Sehingga guntingan bulu domba itu yang kering, sementara yang ada di sekitarnya itu basah oleh karena embun. Kemudian Gideon yakin dan percaya di situ ada penyertaan Tuhan. Tetapi prosesnya tidak sampai di situ, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gideon memanggil sebanyak 32.000 orang yang mau ikut berperang. Setelah disaring-saring, firman Tuhan katakan, siapa yang merasa takut, siapa yang merasa gentar, siapa yang merasa was-was, silakan boleh pulang. Yang takut, yang gentar, yang was-was, pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggal 10.000 orang. Ya, tinggal 10.000 orang, ada penyaringan yang terakhir. Mereka setelah dilatih, ya, kemudian dibawa mereka ke sungai. Perhatikan, orang yang mengambil air dengan tangannya untuk diminum, itu yang dipilih. Sementara orang yang langsung ngokok ke sungai, itu yang tidak terpilih. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya tinggal 300 orang. Gideon yakin dan percaya, sekalipun hanya 300 orang, kalau Tuhan yang menyertai, mereka akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan 300 orang, mereka bisa mengalahkan orang-orang yang ganas, yang tangkas, yang cakap. Ya, dia adalah orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah,
Kalau dalam kehidupan kita yakin ada penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua adalah Yonatan bin Saul bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, ayo kita memperlihatkan diri kepada pengawal tentara orang Filistin yang tidak bersunat itu. Tuhan bisa menolong, ya, baik dengan orang banyak maupun dengan sedikit orang. Nah, bujangnya ini kok ya delalah orang yang nekat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia berkata kepada Yonatan, baik, ya, baik sekali, aku akan turut. Jadi, nah, Yonatan berkata kepada bujang membawa senjatanya, kita perhatikan, ya, kita akan memperlihatkan diri kepada pengawal tentara orang Filistin. Ya. Kalau mereka berkata berhenti, cukup sampai di situ, maka kita tidak akan menjumpai mereka. Ya. Tetapi kalau mereka berkata, mari naiklah kemari, akan kuhajar, itu tandanya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan benar, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka berdua memperlihatkan diri kepada tentara orang Filistin, mereka berkata, ya, dalam dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 di ayat yang ke-12. 1 Samuel 14 di ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan demikian. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan demikian, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Di ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan demikian, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yonatan dan pembawa senjatanya, bujang pembawa senjatanya, dia yakin bahwa ada penyertaan Tuhan. Sebab Yonatan katakan kalau mereka, ya, menyuruh kita naik, itulah tandanya bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Dan benar, apa yang dilakukan oleh Yonatan bin Saul dan bujang pembawa senjatanya itu benar-benar dahsyat dan luar biasa. Sampai bumi ini gemetar. Itu karena apa? Karena kenekatan mereka, memiliki keyakinan bahwa ada penyertaan di dalamnya. Contoh yang ketiga adalah Daud. Daud pada masa mudanya, ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya, ketika ada beruang yang mau menyerang kambing domba ayahnya, ada singa yang akan menerkam kambing domba ayahnya, dia belani, dia berani menghadapi beruang dan singa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika dia mengunjungi kakak-kakaknya yang sudah jadi tentara, yang sudah menjadi prajurit, karena memang disuruh oleh Isai ayahnya untuk mengunjungi mereka, membawa anggur, membawa roti, ya, untuk mereka, untuk kakak-kakaknya. Pada waktu itu
seorang Filistin yang gagah perkasa, yang tinggi besar perawakannya. Dia adalah Goliat, menantang barisan orang Israel. Ayo, siapa yang berani dengan aku? 1 lawan 1. Kalau aku yang menang, maka kamu menjadi budak kami. Tetapi kalau aku yang kalah, kami menjadi budak kamu. Dari rajanya seorang yang bernama Saul. Saul itu memiliki perawakan yang tinggi besar, melebihi rata-rata orang Israel. Saul ini juga seorang prajurit, seorang tentara yang gagah perkasa. Saul pun tidak berani menghadapi Goliat. Tentara yang begitu banyak, satu pun di antara mereka yang tidak ada berani melawan Goliat. Nah, pada waktu itu sampailah Daud ke medan pertempuran, ya. Berjumpa dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya bilang, ngapain kamu ke sini? Kenapa kamu tinggalkan kambing domba ayam yang 2-3 ekor itu? Ya. Pada waktu itu berserulah Goliat menantang barisan orang Israel. Siapa orang itu yang berani menantang barisan Allah orang Israel? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah menghadap Saul, maka Daud diperbolehkan untuk menghadapi Goliat. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, dengan pedang. Tetapi aku mendatangi kamu dengan Allah semesta alam yang engkau tantang itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk membebaskan orang Israel dari cengkraman orang Filistin. Daud hanya memakai senjata umban, ya. Dan kalau orang Jawa bilang itu mungkin seperti ketapel begitu ya. Nah, tapi kalau di sana itu kan tidak ada ketapel, jadi seperti kain, kemudian ada kantongannya gitu, terus diubet-ubetkan gitu. Nah, kalau di Indonesia ini kalau orang desa-desa itu kalau cari manuk atau mencuri mangga tetangga pakai pelintengan. Nah, kalau pakai singgrek nanti ketahuan. Tapi kalau pakai pelintengan tidak ketahuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia berkata, aku mendatangi engkau dengan Allah barisan orang Israel, maka Tuhan menjadikan seorang yang bernama Daud. Dia belum menjadi seorang prajurit, tetapi dia punya pengalaman bagaimana dia bisa mengalahkan singa, bagaimana dia bisa mengalahkan beruang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai Daud. Ya. Mungkin orang bilang, wah nekat ini. Yang tidak pernah jadi prajurit, yang jadi prajurit saja tidak berani. Tetapi Daud berani menghadapi Goliat. Karena apa? Karena dia yakin dan percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, kalau itu ada kita yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ialah renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini. Jadi ada 3 macam kenekatan. Nekat yang masih menggunakan akal budi kita, nalar atau pikiran kita. Nekat yang sekalipun kelihatannya nekat saja, tetapi di situ ada Tuhan yang berfirman untuk mengenapi firman-Nya dan mendatangkan kelimpahan. Dan yang ketiga, kita boleh nekat, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa di situ ada penyertaan Tuhan. Supaya ketika kenekatan kita lakukan, ya, kita tidak mengalami kerugian, tetapi kita boleh mendapatkan keuntungan berkat Tuhan melimpah. Tuhan memberkati